Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1. Saya Lucy Andriani, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Pagar Alam. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, gaya belajar, dan profil belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kerumitan, sumber belajar, dan topik yang bervariasi. Diferensiasi proses menawarkan pilihan metode belajar seperti belajar mandiri, kelompok, atau proyek, dan memberikan scaffolding yang berbeda. Diferensiasi produk memberikan tugas dengan tingkat kompleksitas dan format yang beragam seperti esai, presentasi, atau portofolio. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi di antaranya meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, meningkatkan pemahaman dan retensi, mengembangkan keterampilan abad ke-21, dan meningkatkan hasil belajar. Untuk meningkatkan motivasi keterlibatan murid, murid lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa materi pembelajaran relevan dan sesuai dengan minat mereka. Untuk meningkatkan pemahaman, murid lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran ketika mereka belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk keterampilan abad ke-21, dalam pengembangannya, murid belajar bagaimana menjadi pembelajar mandiri, kritis, dan kreatif melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk meningkatkan hasil belajar, penelitian sudah menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar murid secara signifikan. Beberapa langkah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu dengan memahami kebutuhan murid, menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan menilai penyempurnaan pembelajaran. Untuk memahami kebutuhan belajar murid, ada beberapa langkah, yaitu melakukan asesmen untuk mengidentifikasi proses belajar murid, termasuk kesiapan belajar, minat, gaya belajar, dan kekuatan dan kelemahan mereka. Menggunakan berbagai metode asesmen seperti tes, observasi, diskusi kelas, dan portofolio. Libatkan murid dalam proses asesmen untuk membantu mereka memahami kebutuhan belajar mereka. Untuk menyusun rencana pembelajaran, tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk semua murid. Sesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kesiapan belajar murid. Tawarkan berbagai pilihan metode belajar dan aktivitas untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Memberikan tugas dengan tingkat kompleksitas dan format yang beragam. Ciptakan lingkungan belajar suportif dan akomodatif. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, gunakan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk menarik minat murid dan meningkatkan pemahaman mereka. Berikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada murid sesuai kebutuhan mereka. Ciptakan suasana kelas yang positif dan kolaboratif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan kepada murid. Dalam menilai dan menyempurnakan pembelajaran, pantau kemajuan murid secara berkala dan sesuaikan pembelajaran berdasarkan datanya. Gunakan berbagai metode peningkatan, metode penilaian untuk mengukur pemahaman dan kemajuan murid. Libatkan murid dalam proses penilaian untuk membantu mereka merefleksikan pembelajaran mereka.
terus belajar dan mengembangkan diri sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Ada dua cara, yaitu memahami keberagaman murid dan menyesuaikan pembelajaran. Dalam memahami keberagaman murid, termasuk gaya belajar, minat, tingkat pemahaman, dan latar belakang budayanya. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti observasi, penilaian, dan komunikasi dengan murid dan orang tua. Untuk menyesuaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai tingkatan kesulitan dan kompleksitas. Pada diferensiasi proses, memberikan pilihan kepada murid dalam cara belajar mereka, misalnya melalui kegiatan mandiri, kelompok, atau proyek. Pada diferensiasi produk, memberikan variasi dalam bentuk tugas dan penilaian agar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan murid. Pembelajaran diferensiasi membantu hasil belajar yang optimal dengan cara meningkatkan motivasi murid, meningkatkan keterlibatan murid, meningkatkan pemahaman murid, meningkatkan hasil belajar. Kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pada modul 1, Filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi selaras dengan kodrat alam anak yang beragam, dengan menyediakan berbagai pilihan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar mereka. Hal ini juga mendukung visi murid merdeka yang menekankan kemerdekaan belajar murid. Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak didorong untuk menjadi pemimpin pelajaran yang memfasilitasi murid dalam mencapai potensinya. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif, di mana murid merasa dihargai dan dihormati. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan penghormatan terhadap keragaman dan kebutuhan belajar murid. Modul 2, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid pada pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Strategi ini menempatkan murid sebagai subjek belajar dengan kebutuhan dan gaya belajar yang unik. Pada pengimbasan pembelajaran berpusat pada murid, guru penggerak diharapkan mampu mengimbaskan pembelajaran berpusat pada murid kepada rekan sejawatnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu fokus dalam pengembangan profesional guru. Modul 3, Pemimpin Pembelajaran. Membuat visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid akan menjadi landasan bagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Mengembangkan budaya belajar yang kolaboratif. Budaya belajar yang kolaboratif di sekolah mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan kerjasama dan saling menghargai antar murid. Memimpin dan mendorong perkembangan guru. Guru penggerak diharapkan mampu memimpin dan mendorong perkembangan guru lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Pada aksi nyata, merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kesempatan bagi guru penggerak untuk merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Membuat aksi nyata yang berdampak positif. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat menghasilkan aksi nyata yang berdampak positif pada hasil belajar murid dan pengembangan karakter mereka. Kesimpulannya,
Materi pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian integral dari program yang holistik dan berkelanjutan. Keterkaitannya dengan modul-modul lain memperkuat pemahaman guru tentang pentingnya pembelajaran berpusat pada murid dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikannya di kelas. Terima kasih telah melihat tayangan kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.